Nama minasan konnichiwa, Sensei Josh desu. Kembali bersama dengan Josh Sensei. Hari ini kita akan belajar JLPT N2 untuk part ke-6 ya. Tapi seperti biasa, belajar dengan Josh Sensei nggak perlu khawatir. Kita dengan level N3 pun pasti bisa mengerti untuk level JLPT N2 ya. Nah, hari ini kita akan belajar kanji atau bumponya apa saja. Nah, hari ini kita akan belajar bumponya apa saja, sudah selesai cantumkan. Nah, pasti pada mabuk ya, apalagi bagi nomor 1 sampai nomor 4 semuanya kayak kelihatannya mirip kan ya, tapi agak sedikit berbeda. Dan kali ini kita akan lebih sering gunakan dalam kaiwa. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa menyelesaikan pembelajaran kali ini, pasti nanti kaiwanya makin bagus, saya jamin ya. Kita mulai. Yang pertama ya, misalkan ditanya sama orang, sama orang Jepang ya, Shigoto wa mo nareta, gimana kerjaan udah terbiasa belum? Nah, kita bisa pakai seperti ini ya. Nareta ka to ieba mada fuang desu ga yarikata wa wakarimashita. Nah, ka to ieba kira-kira artinya apa? Kita bahas di slide berikutnya ya. Jadi kalau ka to ieba itu artinya adalah kalau dibilang begitu ya belum tentu sih gitu ya. Nah, kalau cara sensei biasanya itu adalah ka ini kan pertanyaan. Terus toyu itu tuh lagi ngomongin topiknya. Jadi kalau ngomongin itu sih bagaimana gitu kalau perspektifnya sensei. Nah, simpelnya adalah belum 100% teman-teman ya. Misalnya tanya, udah terbiasa belum pekerjaannya? Ya, kalau ditanya udah terbiasa atau belum, kalau ditanya sudah terbiasa atau belum sih, jujur sebenarnya masih belum. Tapi ya lumayan lah, gitu loh. Ini indikasi atau perasaan yang pengen kalian sampaikan ketika menggunakan bumpo ini. Contoh poin ini juga di sini teman-teman ya. Kalian itu tidak memberikan hak kiri ya, tidak memberikan jawaban yang jelas. Jadi tidak yes or no, tapi ya segitiga lah ya, masih belum yakin. Terus kan juga bisa menyampaikan pendapat kalian itu untuk sedikit kenkyo. Kenkyo itu artinya adalah kita sedikit merendahkan diri, makanya lebih yawarakai atau lebih sopan biasanya. Kita ngomong itu kayak lebih pelan, oke? Nah, untuk penggunaan sendiri sangat simpel banget teman-teman ya. Jadi kita bisa menggunakan kata kerja futsuke, kata sifat i, tadi kalian juga boleh tambahkan no. Tapi untuk kata sifat, nah teman-teman ini spesial ya, nah ini dicoret, kata benda pakai na. Nah, terus bagian tengahnya tinggal kita aja, kato yuto, kato yeba, oke? Nah, biasanya kalau kato yuto itu lebih sering dipakai di dalam kaiwa, tapi kalau kato yeba itu lebih sering banget dipakai dalam ya lebih formal mungkin ya, lebih tulisan gitu, lebih kayak karangan teman-teman ya. Terus bagian belakang itu agak sedikit menyangkal, tapi nggak menyangkal 100% ya, karena kita masih ragu dengan apa yang kita pikirkan. Makanya bisa so dewanai, so demo dewanai, sama ma dan muzukashite. Oke, kita langsung masuk ke bagian contoh biar kebayang teman-teman ya. Ingat ya, anggap kalian itu sedang kaiwa. Kino benkyou shita chisuki o jubun ikashita ka to yuto. Berarti kemarin ya segala informasi ya segala pengetahuan yang sudah kalian pelajari apakah sudah dipraktekkan atau belum ya nih ka to yuto jitsu wa dekite inai. Sebenarnya masih belum benar-benar nih gue 100% memahami apa yang gue pelajari kemarin. Ini salah satu contohnya. Nah, mungkin kalau di sini masih agak susah teman-teman ya. Kita coba satu lagi, oke? Berikutnya nih ya. Bunshou ga umakereba darede mo sakka ni nareru ka to yuto sonna koto wa nai. Artinya apa teman-teman ya? Bunshou di sini kan artinya adalah kalimat atau kalian boleh bilang karangan teman-teman ya. Jadi, orang yang jago dalam mengarang pasti bisa menjadi penulis katanya. Nareru ka to yuto bisa jadi menulis atau enggak? Ya, nggak mungkin lah ya, sunat ketuana ya, nggak 100% dong, belum tentu orang yang bisa menulis karangan berarti dia itu bisa jadi penulis, kan belum tentu teman-teman ya. Nah kan pakai kato yuto, oke? Nah, sekarang kita masuk ke bagian soal, kita baca sama-sama ya. Kino tomata hotel no heya wa single room nai-nani hirokatta. Nah, di pilihan jawaban ada bakarika niorazu ni shite wa sama kato yuto. Jawabannya mana? Coba teman-teman baca baik-baik. Yes, kena jebakan kalian ya. Biasanya saya langsung kasih jawabannya itu adalah kato yuto. Tapi di sini bukan teman-teman ya. Di sini itu yang betul adalah ni stewa. Jadi saya pengen jelasin dulu perbedaannya apa. Jadi kalau kato yuto di sini itu adalah kalau ngomongin single-room itu luas atau enggak itu baru betul. Tapi kalau di sini itu adalah dia itu nginep di salah satu ruangan di hotel, oke? Nah, single room ni stewa ya warini atau warito sebenarnya teman-teman ya. Untuk single room ya ternyata lumayan luas juga ya gitu. Jadi ternyata di luar ekspektasi kalian gitu. Ni stewa ya. Lanjut lagi ya, mondai 2. Watashi wa rakuten teki na seikaku bla 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 ningen desu. Nah, rakuten apa teman-teman ya? Bukan Rakuten HP ya teman-teman ya. Rakuten itu artinya adalah orang yang optimis. Berarti saya punya kepribadian optimis.
Nah, saya kasih waktu 5 detik sampai saya kasih hint. Coba kalian pikirkan baik-baik ya. Oke ya, di sini ada kata sifat na. Oke, bagus. Terus juga ada sikoga. Nih ada ga, berarti penegasan ya. Oke, ini saya udah sampai kasih sini teman-teman ya. Sisanya nih kalian cocokkan doang. Kalau misalkan pas ujian, pasti kita butuh waktu kan ya. Minimal kalian tuh bisa nyocokin salah satunya dulu ya. Watashi wa rakuten tekina seikaku ka to ieba. Berarti kalau saya dibilang orang yang optimis, so demo nai ga, ya enggak juga sih. Shiko ga mai mukina ningen desu. Artinya adalah saya hanya memiliki pemikiran lebih positif aja gitu. Oke? Nah, makanya tadi saya bilang ya, tadi naknya itu kan udah ada hint teman-teman ya. Biasanya setelah na apa? Kata benda. Nah, kata bendanya ada nggak teman-teman? Mungkin kan mikirnya di shikoga, cuma nggak bisa. Kenapa ada ningennya di sini? Oke? Hai, kalau gitu kita lanjut lagi ke berikutnya teman-teman ya. Di sini ada nazeka toyuto nani nani kara desu. Nah, ini agak sedikit panjang teman-teman. Nah, kita langsung masuk ke bagian contohnya dulu ya. Ada percakapan antara A sama B. Katanya apa nih? Nande daigaku de nihongo o senkou shitan desu ka? Kenapa pas universitas memilih jurusan bahasa Jepang? Nah, coba teman-teman yang jurusan bahasa Jepang, pikirkan ya. Nah, habis itu dia ngomong panjang lebar. Naze nihongo o benkyou shiyou to omotta ka toいうと、Nihon no hayu ga suki datta kara desu. Nah, di sini poinnya apa teman-teman ya? Dia ngomong hal yang sama kan ya? Berulang kali kan ya? Terus ada naze, sama ada ka toいうと. Berarti dia mengulang nih pertanyaannya ya. Kenapa gue milih bahasa Jepang? Kenapa gue pilih belajar bahasa Jepang? Nah, yang pengen dia sampaikan itu udah di akhir teman-teman ya, di sini. Yang berarti orang itu sengaja nggak langsung jawab, tapi dia tuh kasih selang waktu dulu dikit. Supaya bisa apa? Supaya bisa ngomong nih, hal yang menurut dia itu penting banget loh. Ini loh sebenarnya alasan kenapa gua memilih jurusan bahasa Jepang. Nah, mungkin secara bahasa Indonesia kita juga pernah pakai ya, kenapa Anda memilih untuk mendaftar di perusahaan ini? Alasan kenapa saya untuk memilih di perusahaan ini adalah karena saya bla 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 bla. Ada kan teman-teman, kita biasanya kasih pembuka dulu supaya di kepala kita itu bisa mikir nih, kira-kira kita ngarang jawabannya apa. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Ka to ito kara desu, oke? Nah, poinnya apa teman-teman ya? Masih sama kayak tadi ya. Nggak harus naze teman-teman ya. Biasanya depan itu bisa dikasih kalimat tanya apapun. Habis itu kalau misalkan dia pakai naze ya berarti belakangnya harus kasih alasannya, oke? Harus disesuaikan sama pertanyaannya. Kalimat tanya apa ya berarti jawabannya apa juga, oke? Nah, kapan sih kita pakai bumbu ini? Paling sering teman-teman ya. Paling sering itu adalah ketika kita mensetsu, ketika kita rapat, ketika kita ngomong sama atasan kita, gitu ya. Nah, tujuannya apa? Supaya kita bisa menyampaikan pendapat kita, pemikiran kita dengan lebih apa? Tene, dengan lebih sopan, lebih baik, lebih enak, gitu intinya. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Hai, untuk pengulaannya gampang banget. Tadi saya sudah ngomong ya, bagian depan tinggal kali isi kata tanyanya. Terus bagian di sininya kan tinggal isi kata kerja futsuke, kata sifatnya juga sama, boleh tambah no juga. Sama kayak tadi ya, kata sifat na, nanya harus dicoret, gak bisa digabungkan. Misalkan nih, kire naka to yuto itu nggak ada teman-teman, langsung kire kato yuto, itu contohnya ya. Sama kata bendanya doang pakai na gitu. Nah, habis itu bagian belakang itu adalah setsuminya, penjelasan kalian. Contoh, misalkan pertanyaannya naze, berarti belakangnya harus apa? Kara, karena kan alasan ya. Misalkan nih ya, naze nihongo benkyou shiteiru ka to yuto, kyūryō ga agaru kara desu. Kenapa kalian pilih buat baca bahasa Jepang? Ya karena bisa naik gaji. Atau misalkan, naze nihongo benkyou shiteiru ka to yuto, tokutegi no 2 no tame desu. Berarti ya supaya gue bisa lanjut ke TG2, itu contohnya ya. Terus misalkan pertanyaan berikutnya itu adalah seikō shita hito tachi wa nani ga chigau ka to yuto, koudoryoku toいうことdesu. Nah, di sini pertanyaannya adalah nani. Oke. Nah, orang yang sukses, orang yang berhasil itu kenapa sih berbeda sama orang yang biasa? Nah, alasan itu adalah mereka itu memiliki apa? Koudoryoku. Berarti mereka tuh orang yang mau gerak dan nunggu-nunggu, nggak males-malesan. Makanya bagian belakang itu bukan kara desu, tapi jadinya adalah toいうことdesu. Oke. Lanjut lagi ya, satu lagi ya. Misalkan nih ada kalian pacar sama orang luar negeri atau LDR nih ya. Renai suru ue de nanika ga juyou nano ka to ieba partner no shinraikan da to omoimasu. Nah, kalian adalah nanika teman-teman ya.
Berarti ketika kalian sedang menjalin hubungan nih dengan orang lain ya, ditanya apa sih yang penting katanya ya. Kalau ngomongin apa yang penting ya, itu adalah rasa kepercayaan kita sama partner kita menurut saya. Gitu teman-teman ya. Hai, kalau gitu kita masuk ke Mondai Ichi ya. Di sini ada mensetsu ya. Naze heisha no kaigai jigyobu wo shibou shita no desu ka? Kenapa Anda memilih untuk bekerja di perusahaan kami dengan divisi bekerja di luar negeri? Terus kata kaksinya apa? Hai, bla bla bla. Kaigai de hatarakitai bla bla bla. Daigaku jidai no gaku keiken o ikashitai to kangaeta kara desu ya. Nah, kalau pas ujian teman-teman kayak gini, hintnya di mana? Betul ya, ditanya adalah naze. Berarti jawaban juga harus apa? Ya naze juga gitu. Berarti kita baca ya. Hai, naze kaigai de hatarakitai ka to ieba. Hai, berarti ya. Jadi kalau misalkan pertanyaan itu adalah apa sih alasan saya untuk memilih bekerja di luar negeri? Ya alasannya adalah karena saya ingin saya mempraktekkan ya seluruh pengalaman yang saya pelajari, saya dapatkan ketika saya di universitas gitu. Itu contohnya teman-teman ya. Terus satu hingga lagi adalah dia ada kara teman-teman ya, berarti kan alasan ya. Logika aja kalau gitu pasti jawaban adalah yang C ya. Hai, berikutnya mondai ni ya. Saki no kaigi de buchou ni kikarete mo sugu dekimasu to wa iimasen deshita ne. Berarti tadi ketika rapat ditanya sama buconya, nggak langsung bilang bisa. Nah, terus dia bilang nih ada naze. Berarti dia menjelaskan nih kenapa tidak langsung menjawab bisa ya. Kita baca belakangnya. Genba no ninzu mo zaryou no zaiko mo mada kakunin shite inai no ni karuku yakusoku suru no wa kiken da to omotta kara desu. Yang berarti adalah ya kita kan nggak tahu nih jumlah orang di lapangan berapa, butuh bahannya berapa, butuh stoknya berapa, ya masih belum dicek ya. Masa gue langsung kasih janji gitu kan bahaya ya. Nah, berarti kita coba baca nomor 1 sampai nomor 3 ya. Nomor 1, henji o houryu ni shita. Nomor 2, kaigi no shiryou o kubari naoshita. Nomor 3 adalah buchou no an ni hantai shita. Yang mana teman-teman? Yes, yang mudah banget ya. Kasih waktu 3 detik. Ichiban. Kenapa nih ya? Kikarete mo sugu ya. Dekimasu to iwanai berarti naze henji o houryu ni shita. Kenapa saya itu menahan untuk tidak langsung memberikan jawaban? Alasannya begini gitu. Nah, kalau gitu kita masuk ke bagian matomenya teman-teman ya. Saya bacakan langsung aja ke intinya. Saikin genki ga nai ne tsukareteru. Berarti akhir-akhir ini kayaknya nggak semangat ya, lagi capek ya. So desu ne, genki ga nai ka toいうとそうではないんですが、実は最近夜あまり眠れなくて。Berarti yes ya, di bagian sininya itu adalah dia itu tidak menolak 100%. Dia itu bilang, kalau ditanya gue sehat atau enggak, atau misalkan ditanya kenapa, kalau ditanya kenapa gue lagi nggak genki, kenapa gue lagi nggak semangat, ya sebenarnya sih bukan yang nggak semangat sih, gitu. Jadi ngomong itu kayak lebih pelan, oke? Tapi alasan itu adalah karena apa? Karena dia susah tidur. Terus dilanjut lagi kaiwan nih teman-teman ya. So desu ne, naze nemurenai ka toいうと、日本の冬が寒すぎて夜中に何度も目が覚めてしまうからです。Ya, berarti di bagian sini adalah yes ya, ada ini menyampaikan apa? Alasan yang ditekankan nih, kenapa sih gue nggak bisa tidur? Ya kalau ditanya alasan kenapa gue nggak bisa tidur, nih dia pas ngomong poin terakhir nih ya, karena di Jepang ya itu fuyunya itu dingin banget, makanya setiap kali pengen tidur tengah malam tuh kebangun. Itulah alasan kenapa saya nggak bisa tidur. Oke teman-teman, inilah alasan kenapa saya bilang nanti ketika kalian udah bisa pakai bumbu ini, kaiwan makin bagus ya. Ini kalian bisa pakai ke orang Jepang, ke atasan kalian, ke senior, ke teman kerja, kolega dan lainnya. Silahkan kalian pakai ya.